Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan tidak kurang suatu apapun juga. Dan saya berharap kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat menyimak video-video saya di channel Aku Ingin Tahu. Aku ingin tahu, jadi serba tahu. Aku tak malu-malu, bertanya selalu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara mengkonversi bilangan heksadesimal atau bilangan yang berbasis 16 ke dalam bilangan oktal atau bilangan yang berbasis 8. Jadi bilangan heksadesimal atau bilangan yang berbasis 16 di mana bilangannya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Jadi untuk bilangan atau angka 10 sampai dengan 15 diwakili oleh huruf A sampai dengan F. Cara mengkonversikan bilangan heksadesimal ke bilangan oktal yaitu dengan mengubah bilangan heksadesimal ke bilangan biner terlebih dahulu. Baru kemudian diubah menjadi bilangan oktal. Jadi secara ringkasnya heksa ke biner, biner ke oktal. Seperti itu. Kita ambil contoh. Angka 3 apabila dikonversikan dari bilangan heksadesimal ke bilangan biner, hasilnya adalah 0011. Selanjutnya, apabila bilangan heksadesimal 0011 dikonversikan ke bilangan oktal menjadi 0110. Sehingga 011 oktalnya adalah 3. Baik, kita langsung ke contoh kasus. Namun ini dengan cara pertama, di mana diketahui bilangan heksadesimal E2A. Nah, akan dicari berapakah bilangan oktalnya. Jadi cara menyelesaikannya adalah karena di sini kita akan merubah ke dalam bilangan biner dulu, maka kita akan bagi 2. Jadi perlu di sini kehati-hatian karena untuk merubah atau mengkonversikan dari bilangan heksadesimal ke bilangan oktal itu harus melalui perubahan dari bilangan heksa ke bilangan biner dulu, baru nanti kita akan rubah ke bilangan oktalnya. Jadi agak sedikit rumit, tapi yang jelas silakan simak secara cermat video ini, mudah-mudahan nanti bisa membuka wawasan teman-teman untuk mendapatkan hasil bilangan oktalnya secara mudah dan gampang dicerna. Baik, kita pelan-pelan. Sekarang untuk mewakili E yaitu 14, kita akan bagi 2 sehingga didapat hasil bagi sama dengan 7, kemudian sisa bagi sama dengan 0. Berikutnya 7 kita bagi 2, didapatkan hasil bagi sama dengan 3, sisa bagi sama dengan 1. Selanjutnya 3 kita bagi 2, didapatkan hasil bagi sama dengan 1, sisa bagi sama dengan 1. 1 kita bagi 2, didapatkan hasil bagi sama dengan 0, sisa bagi sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk angka kedua bilangan heksadesimal yaitu 2. 2 kita bagi 2,
didapatkan hasil bagi sama dengan 1, sisa bagi sama dengan 0. Kemudian 1 kita bagi 2, didapatkan hasil bagi sama dengan 0, sisa bagi sama dengan 1. Nah, berikutnya angka ketiga atau bilangan ketiga dari bilangan heksadesimal yaitu A, di mana A di sini sama dengan 10. Maka 10 kita bagi 2, didapatkan hasil bagi sama dengan 5, sisa bagi sama dengan 0. Berikutnya 5 kita bagi 2, didapatkan hasil bagi sama dengan 2, sisa bagi sama dengan 1. Selanjutnya 2 kita bagi 2, didapatkan hasil bagi sama dengan 1, sisa bagi sama dengan 0. Dan terakhir 1 dibagi 2, didapatkan hasil bagi sama dengan 0, sisa bagi sama dengan 1. Selanjutnya untuk bilangan pertama yaitu E atau 14, kita mendapatkan atau kita akan mengurutkan sisa baginya dari yang paling akhir ke yang paling awal, atau dengan kata lain dari bawah ke atas, yaitu didapatkan sisa bagi sama dengan 1, 1, 1, 0. Kemudian bilangan kedua dari bilangan heksadesimal yaitu 2, kita dapatkan hasil bagi yaitu 1, 0. Nah, karena di sini baru 2 digit, karena kita akan membuat menjadi 4 digit karena ini adalah bilangan heksa, jadi kita akan tambahkan 0 di belakang sebanyak 2 digit sehingga menjadi 4 digit seperti ini. Berikutnya bilangan yang ketiga yaitu A atau 10, kita dapatkan sisa bagi sama dengan 1, 0, 1, 0. Baik, baru kemudian kita akan urutkan yaitu sisa baginya 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, di sini baru kita akan melakukan proses perubahan dari biner ke oktal. Jadi yang tadi itu kita sudah mendapatkan untuk sisa bagi dari bilangan heksadesimal ke atau pengkonversian ke bilangan biner dulu. Nah, sekarang dari binernya kita akan konversi lagi menjadi oktal. Bagaimana caranya? Baik, kita lihat sini. Oke, kita akan ambil dari yang paling kanan untuk hasil pengkonversian dari heksadesimal ke biner. Nah, karena kita akan merubah ke dalam bentuk oktal, jadi kita akan ambil secara berurutan atau secara berkelompoknya yaitu 3 digit seperti ini. Yang pertama 0, 1, 0, yang kedua 1, 0, 1, yang ketiga 0, 0, 0, yang keempat 1, 1, 1. Jadi pengelompokannya adalah 3 digit karena ini adalah bilangan oktal. Baik, baru kemudian kita akan kalikan dengan deret hasil perpangkatan bilangan biner yang sudah kita pelajari di tutorial sebelumnya, yaitu hasilnya 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 dan seterusnya. Jadi kita akan kalikan di sini dengan deret tersebut, yaitu kita ambil dari yang paling kanan 1, 2, 4, kemudian di sini juga sama 1, 2, 4, di sini juga sama 1, 2, 4 dan 1, 2, 4 juga. Baru kemudian kita akan kalikan. Ya, di sini 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 2 sama dengan 2, 0 kali 4 sama dengan 0. Kemudian 1 kali 1 sama dengan 1, 0 kali 2 sama dengan 0, 1 kali 4 sama dengan 4. Berikutnya juga sama, kita akan kalikan, ini sama dengan 0. Kemudian 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, masing-masing kelompok ini kita akan jumlahkan.
Nah, misalnya dari kanan 0 tambah 2 tambah 0 sama dengan 2, 4 tambah 0 tambah 1 sama dengan 5, 0 tambah 0 sama dengan 0, 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. Maka ketemulah bilangan oktalnya, yaitu 7052. Jadi cara membacanya bukan 7052, tapi kita baca persatuannya karena ini bilangan oktal, yaitu 7052 atau 7052. Ya, mohon di sini teman-teman berhati-hati dalam pengkonversian ini karena sedikit agak rumit, yaitu yang jelas di sini teman-teman punya patokan untuk pengkonversian dari bilangan heksadesimal ke bilangan oktal itu dilakukan harus melalui pengkonversian dari heksa ke biner dulu, baru dari binernya kita akan konversikan ke bilangan oktalnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Itu tadi cara pertama. Nah, ini ada contoh kasus, kita akan gunakan cara kedua, di mana kita ketahui untuk bilangan heksadesimalnya adalah D4F. Berapakah bilangan oktalnya? Jadi cara menyelesaikannya adalah dengan menggunakan bantuan tabel, di mana di tabel ini untuk kolom pertama itu kita tempatkan bilangan heksa, dan kolom kedua sebelah kanan itu kita tempatkan untuk bilangan binernya. Ini juga sudah kita pelajari bagaimana cara membuat kolom untuk bilangan heksa kita konversikan ke bilangan biner. Nah, sekarang kita tulis untuk bilangan heksanya terlebih dahulu, yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A untuk mewakili 10, kemudian B, C, D, E, dan F. Nah, berikutnya untuk kolom yang di bilangan biner itu seperti yang sudah saya jelaskan di tutorial sebelumnya, yaitu di sini untuk gampang menghafalnya teman-teman, kita akan tulis untuk kolom pertama bilangan biner ini akan berselang-seling, kita tulis huruf atau bilangan 0 dan 1 secara selang-seling. Yang pertama 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, kemudian di kolom kedua bilangan biner juga kita akan tulis secara berselang-seling, tapi di sini 2 digit, yaitu 2 digit angka 0, 2 digit angka 1. Seperti ini 0011, 0011, 0011, 0011. Berikutnya di kolom ketiga bilangan biner kita akan tulis juga berselang-seling, tapi di sini berselang 4 angka 0 dan 4 angka 1 seperti ini. 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1. Baik. Berikutnya di kolom keempat atau kolom terakhir bilangan biner kita akan tulis berselang-seling, tapi di sini selang-selingnya adalah 8 untuk angka 0 dan 8 untuk angka 1 seperti ini. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Nah, sekarang kita sudah tuliskan untuk bilangan heksa dan bilangan binernya. Baru kemudian kita akan cari masing-masing untuk bilangan heksadesimal. Kita mulai dari bilangan pertama atau huruf pertama itu D. Tapi di sini lagi-lagi saya ingatkan kepada teman-teman, hati-hati, jangan lupa teman-teman mengambil dari kanan ke kiri seperti ini. Jadi untuk D
hasilnya adalah 1101. Kemudian untuk 4 sama juga kita ambil dari kanan ke kiri, hasilnya adalah 0100. Berikutnya F kita ambil dari kanan ke kiri, yaitu 1111. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hasil pengkonversian dari bilangan heksadesimal ke bilangan binernya. Nah, proses selanjutnya kita akan merubah dari biner ke oktal. Nah, caranya sama di sini kita menggunakan bantuan kolom. Tapi sebelumnya sekarang kita akan kelompokkan 3 digit karena di sini kita akan merubah ke dalam bentuk oktal. Jadi jangan lupa sekali lagi diambil dari yang paling kanan dulu, jangan sampai terbalik. Nah, kemudian 3 digit yang pertama untuk bilangan biner kita ambil dari kanan, kemudian 3 digit kedua, kemudian 3 digit ketiga, dan 3 digit keempat. Nah, setelah kita dapatkan ini, barulah kita akan membuat kolom untuk bilangan oktal dan untuk bilangan biner. Jadi sekarang kita tulis untuk oktalnya di sini, bilangan oktal dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi pas ini 8. Nah, berikutnya di kolom biner, karena di sini adalah oktal, jadi ada 3 kolom untuk binernya, artinya ada 3 digit. Jadi sama seperti tadi, kita akan tulis secara berselang-seling, yaitu 0 dan 1. Yang pertama 01, kemudian 01, 01, 01. Di kolom kedua untuk bilangan biner kita akan tulis berselang-seling sebanyak 2 digit 0 dan 2 digit 1, yaitu 0011, 0011. Nah, di kolom ketiga bilangan biner untuk conversion dari oktal kita akan tulis berselang-seling, tapi di sini 4 digit bilangan 0 dan 4 digit bilangan 1, yaitu 0 0 0 0 1 1 1 1. Nah, dengan demikian sekarang kita akan mencari bilangan oktal dari biner di bawah yang sudah kita kelompokkan tadi. Yaitu, tapi ingat di sini sekarang kita akan mulai dari kelompok yang pertama, yaitu paling kiri untuk binernya. Baru kemudian kita akan cari di tabel bilangan oktal ini. Di mana di sini kelompok pertama yaitu 110. Nah, di sini kita akan mulai kelompokkan, tapi ingat di sini kita akan mulai dari yang paling kanan ke kiri untuk pencarian kelompoknya ini. Ya, seperti contoh ini 110. Jadi ketemu angka 6 untuk oktalnya. Kemudian kelompok kedua yaitu 101. Kita akan cari di tabel. Ya, dari kanan ke kiri, maka ketemu di sini angka 5. Berikutnya kelompok ketiga yaitu 001. Kita lihat yang mana 001. Ya, kita sudah temukan dari kanan ke kiri 001 ketemu angka 1. Nah, terakhir adalah 111. Di mana 111 ini ketemu angka oktalnya adalah 7. Jadi sekali lagi di sini perlu kehati-hatian, perlu dicermati, perlu kejelian teman-teman supaya jangan sampai terbalik untuk menggunakan cara kedua ini. Nah, sehingga setelah kita menemukan bilangan oktalnya yaitu 6517. Jadi konversi dari bilangan heksadesimal ke bilangan oktal yaitu D4F, mohon maaf,
ketemu bilangan oktalnya adalah 6517. Nah, di sini teman-teman silakan apakah mau menggunakan cara pertama atau menggunakan cara kedua. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa mengerjakan soal kalau misalnya ada pengkonversian dari bilangan heksadesimal ke bilangan oktal. Silakan mana yang dianggap paling mudah itu yang Anda pakai. Dan tentunya di sini karena agak sedikit ribet karena harus kita konversikan ke bilangan biner dulu, jadi teman-teman harus agak berhati-hati. Baik, semoga teman-teman bisa paham dengan tutorial ini. Berikutnya kita akan konversikan bilangan oktal atau bilangan yang berbasis 8 ke bilangan heksadesimal atau bilangan yang berbasis 16. Nah, contoh kasus di sini kita akan bahas di tutorial berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa paham dengan tutorial ini dan bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai penambah khazanah keilmuan kita. Sekali lagi, kalau ada yang masih kurang atau mungkin yang perlu dipertanyakan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Soalnya nanti saya akan jawab. Kemudian bagi yang sudah subscribe, like, dan share, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.